Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai teori komunikasi dalam lingkup Culture and Diversity atau keberagaman budaya. Sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Ada Nabila Oktaviana Pribadi, Raka Maulana Abiyu, Salma Hanifah Putri, saya sendiri, dan Syifa Musyafa. Pertama-tama kita membahas tentang culture and diversity. Culture artinya budaya dan diversity artinya keberagaman budaya. Nah, culture sendiri merupakan bahasa Inggris dari budaya. Culture merupakan serapan bahasa Latin dari kata colore, artinya mengolah atau mengerjakan. Secara umum, budaya atau kebudayaan merupakan cara hidup yang berkembang yang dimiliki oleh suatu komunitas dan dilakukan secara turun-menurun dari generasi satu ke generasi selanjutnya. Keberagaman budaya itu ada dan disebabkan oleh banyaknya suku bangsa yang ada di dunia ini, makanya jadi beragam. Dalam membahas materi kali ini, kami menggunakan buku acuan yang berjudul Introduction Communication Theory Analysis and Application, karangan Richard West and Lynn Turner, edisi keempat. Dalam bagian Culture Diversity, terdapat 4 teori yang akan kami bahas, yaitu ada Phase Negotiation Theory, Communication Accommodation Theory, Mute Group Theory, dan yang terakhir Standpoint Theory. Yang pertama itu ada Phase Negotiation Theory. Secara Ting-Tumi membantu menjelaskan perbedaan budaya dalam menanggapi konflik. Asumsi dasar adalah bahwa semua orang menegosiasikan wajah. Wajah dalam metafora untuk citra diri kita, cara kita ingin orang lain melihat kita dan memperlakukan kita. Pekerjaan muka mengacu pada pesan verbal dan non-verbal, spesifik yang membantu mempertahankan dan memulihkan kehilangan wajah, dan untuk menjunjung tinggi dan menghormati keuntungan wajah. Identitas kita selalu dapat dipertanyakan, yang pasti mengarah pada konflik dan kerentanan. Pekerjaan tangan dan gaya penanganan konflik yang berbeda-beda bervariasi dari satu budaya ke budaya lain. Teori negosiasi wajah mendalilkan bahwa pengerjaan wajah orang-orang dari budaya individualistik seperti Amerika Serikat dan atau Jerman akan sangat berbeda dari pengerjaan wajah orang-orang dari budaya kolektif seperti Jepang atau Cina. Ting-Tumi menyarankan bahwa perawatan wajah adalah variabel intervensi penting yang mengikat budaya dengan cara orang menangani konflik. Yang kedua itu ada About Face. Ting Tumi menggabungkan beberapa pemikiran dari penelitian tentang kesopanan yang menyimpulkan bahwa keinginan untuk wajah adalah perhatian universal. Ting Tumi memperluas pemikiran Goffman dan berpendapat bahwa wajah adalah gambaran diri seseorang dan klaim harga diri dalam suatu hubungan, dan dia percaya bahwa wajah memerlukan presentasi front beradab untuk individu lain, dan wajah itu adalah identitas yang didefinisikan bersama oleh dua orang dalam episode relasional. Selain itu, wajah adalah citra diri yang disetujui secara sosial dan masalah pertimbangan citra lain. Ting Tumi dan koleganya Beth and Control 1904 secara ringkas mengidentifikasi wajah sebagai pan-kultural fenomena, yang berarti bahwa individu-individu dalam semua budaya berbagi dan mengelola wajah usia wajah memotong di semua budaya. Laurie David 2006 mencatat bahwa wajah diciptakan bersama oleh mereka yang terlibat dalam suatu interaksi. Selanjutnya adalah teori wajah dan kesopanan. Teori kesopanan berpendapat bahwa orang akan menggunakan strategi kesantunan berdasarkan persepsi ancaman wajah. Teori menyarankan bahwa satu pesan dapat memicu lebih dari satu ancaman dan dapat mendukung dan mengancam keutuhan wajah secara bersamaan, dan bahwa kesopanan dan ancaman wajah mempengaruhi pesan berikutnya dengan menggunakan lebih dari selusin budaya yang berbeda di seluruh dunia. Peneliti kesatuan menemukan bahwa ada dua jenis kebutuhan universal, kebutuhan wajah positif dan kebutuhan wajah negatif. Wajah positif adalah keinginan untuk disukai dan dikagumi oleh orang lain, yang berarti dalam hidup kita. Wajah negatif mengacu pada keinginan untuk menjadi otonom dan tidak dibatasi, karena Karen Tracy dan Shirley Barratz mencatat bahwa keinginan wajah
Ini adalah bagian tak terpisahkan dari hubungan. Selanjutnya ada Fastforward. Testoplim dan John Bowers mengidentifikasi ada 3 jenis fastforward, yaitu kebijaksanaan, solidaritas, dan persetujuan. Pertama yaitu fastforward kebijaksanaan, mengacu pada sejauh mana seseorang menghormati otonomi orang lain. Hal ini memberikan kebebasan kepada seseorang untuk bertindak sesukanya sambil meminimalkan pemaksaan apapun yang dapat membatasi kebebasan ini. Misalnya itu profesor yang terlibat dalam sebuah fastwork yang bijaksana dengan Kevin saat dia menghubungkan masalahnya dengan tugas mata kuliah. Dia bisa tentu saja menanggapinya dengan menyatakan bahwa dia harus tetap diam dan bekerja, tetapi sebaliknya dia menggunakan strategi Facebook yang bijaksana. Dia meminta sarannya sambil menghindari arahan. Jenis Facebook kedua yaitu solidaritas, berkaitan dengan seseorang yang menerima orang lain sebagai anggota in-group. Solidaritas meningkatkan koneksi antara dua pembicara. Artinya, perbedaan diminimalkan dari kesamaan disorot melalui bahasa informal dan pengalaman bersama. Yang ketiga itu ada Facebook persetujuan, yang melibatkan minimalkan kesalahan dan memaksimalkan pujian orang lain. Flashback persetujuan ada ketika seorang individu kurang berfokus pada aspek negatif orang lain dan lebih pada aspek positif. Jelas bahwa terlepas dari perasaannya yang sebenarnya tentang pengalaman Kevin, profesor yang menggunakan flashback persetujuan ini dengan mencatat bahwa dia adalah pekerja keras dan siswa yang sangat baik. Dia juga menjelaskan bahwa dia memiliki kemampuan untuk menyelesaikan semuanya. Dengan kata lain, dia mengenali atribut positif Kevin sambil menghindari arahan. Selanjutnya ada asumsi. Asumsi terbagi menjadi 3. Yang pertama, asumsi pertama itu menyoroti identitas diri atau fitur pribadi atau atribut karakter individu. Dalam diskusi mereka tentang wajah, William Kupats dan Sandra Metz 1944 mengamati bahwa ketika seorang bertemu, mereka memberikan gambaran tentang siapa mereka dalam interaksi. Citra ini adalah identitas yang ingin dia asumsikan dan ingin orang lain terima. Identitas diri mencakup pengalaman kolektif seseorang, pikiran, ide, ingatan, dan rencana. West dan Turner 2009. Identitas diri seseorang tidak tetap stagnan, melainkan dinegosiasikan dalam interaksinya dengan orang lain. Orang memiliki kepedulian terhadap identitas atau wajah mereka sendiri, atau self-service, dan identitas atau wajah orang lain. Asumsi kedua, teori negosiasi wajah berkaitan dengan konflik, yang merupakan komponen sentral dari teori tersebut. Konflik dalam teori ini bagaimanapun bekerja bersama dengan wajah dan budaya. Bagi Ting Tumi 1994, konflik dapat merusak wajah sosial individu dan dapat mengurangi kedekatan hubungan antara dua orang. Ia menuturkan, konflik adalah forum untuk kehilangan muka dan menghadapi hinaan. Konflik mengancam wajah kedua pasangan, dan ketika ada negosiasi yang tidak sesuai tentang bagaimana menyelesaikan konflik, seperti saling menghina, memaksakan kehendak, dan sebagainya, konflik dapat memperburuk situasi. Ting Tumi menyatakan bahwa cara manusia disosialisasikan ke dalam budaya mereka mempengaruhi bagaimana mereka akan mengelola konflik. Artinya, beberapa budaya seperti Amerika Serikat menghargai keterbukaan perbedaan antara dua orang. Budaya lain percaya bahwa konflik harus ditangani secara diam-diam. Kami kembali ke orientasi budaya ini sedikit kemudian dalam bab ini. Yang ketiga adalah asumsi teori dari negosiasi wajah berkaitan dengan efek yang ditimbulkan oleh berbagai tindakan pada wajah seseorang, menggabungkan penelitian kesopanan. Ting Tumi 1988 menegaskan bahwa tindakan mengancam wajah atau FTA mengancam wajah baik positif atau negatif dari interaksi. FTA bisa langsung atau langsung terjadi ketika identitas yang diinginkan masyarakat ditantang. Selanjutnya adalah budaya individualistik dan kolektivistik.
Hari Triandis mengatakan bahwa ada tiga perbedaan penting antara budaya kolektivistik dan individualistis. Perbedaan cara anggota memandang diri, tujuan, dan tugas. Jepang dan USA masing-masing memiliki budaya kolektif dan individualistis, sementara orang Jepang cenderung menghargai kebutuhan dan tujuan kolektif. Jadi, orang Amerika cenderung menghargai kebutuhan dan tujuan individualistis, sedangkan orang Jepang cenderung mempersepsikan orang lain dalam kategori kami atau mereka dan tidak begitu mementingkan sikap atau perasaan orang luar. Orang Amerika menganggap bahwa setiap orang itu unik dan mengurangi ketidakpastian dengan mengajukan pertanyaan. Selanjutnya ada Selanjutnya ada Face Management and Culture. Berdasarkan karya M. Afzalur Rahim, Ting Tumi mengidentifikasi 5 respon berbeda terhadap situasi di mana terdapat ketidakcocokan, kebutuhan, minat, atau tujuan. Yang pertama itu ada menghindari atau penarikan, obliging atau akomodatif, kompromi atau tawar-menawar, integrasi atau pemecah masalah, dan yang terakhir ada mendominasi atau bersaing. Merujuk dari karya ini, Ting Tommy dan rekannya John Odell telah membuat teorinya lebih kompleks, namun lebih mampu menjelaskan dan memprediksi perilaku konflik di seluruh dunia. Tommy mengakui bahwa orang-orang dalam suatu budaya berbeda dan penekanan relatif yang mereka tempatkan pada swasembada individu solidaritas kelompok. Dia membahas dimensi self-control atau citra diri dalam hal diri yang independen dan saling tergantung, atau sejauh mana orang menganggap diri mereka sebagai yang relatif otonom dari atau terhubung dengan orang lain. Yang pertama itu ada diri yang mandiri lebih berorientasi pada diri sendiri. Yang kedua ada pandangan tentang diri. Ini paling lazim dalam budaya individualistis. Sebaliknya, diri yang paling saling tergantung lebih peduli dengan wajah orang lain dan sangat dekat dengan budaya kolektif. Individu dalam suatu budaya memiliki citra diri yang berbeda, serta pandangan yang berbeda tentang sejauh mana mereka berusaha memberi wajah orang lain atau memulihkan wajah mereka sendiri. Dalam situasi konflik, Ting Tumi membangun teorinya di sekitar gagasan mendasar bahwa orang-orang dari budaya kolektivis berbeda dalam cara mereka menghadapi dalam situasi konflik daripada mereka yang dari budaya individualistis. Selanjutnya ada managing conflict calls, managing conflict cross culture. Sejak pergantian abad, Ting Tumi, Odell, dan banyak peneliti antar budaya lainnya telah mengidentifikasi 3 gaya konflik utama, yaitu dominasi, penghindaran, dan integrasi. Dia dan Ozel sekarang menggunakannya sebagai istilah payung untuk menunjuk 3 kelompok dari 11 strategi pekerjaan wajar tertentu. Di dalam dominasi itu ada defend, berdiri untuk pendapat seseorang, terus ada ekspresikan emosi, yaitu ungkapkan perasaan seseorang secara verbal, dan yang terakhir itu ada agresi, lakukan upaya langsung atau pasif untuk menyakiti yang lain. Di dalam penginderaan itu ada menyerah atau mengakomodasi orang lain, terus ada berpura-pura atau bertingkah seolah konflik itu tidak ada, dan yang terakhir itu ada pihak ketiga, mencari bahan bantuan dari luar untuk menyelesaikan konflik. Terus yang selanjutnya ada di dalam integrasi juga ada mohon maaf, yaitu sampaikan maaf atas perilaku sebelumnya. Terus ada pembicara pribadi, yaitu hindari konfrontasi publik. Tetap tenang, terus selanjutnya ada tetap tenang selama konflik. Terus selanjutnya ada pemecah masalah, yaitu terlibat dalam perilaku untuk bergabung dengan perspektif. Terus yang terakhir ada rasa hormat, yaitu tunjukkan rasa hormat terhadap orang lain dengan mendengarkan. 3 kelompok itu penting karena Ting Tumei dan Ozzel mengklaim bahwa tipe wajah yang dikhawatirkan orang akan memprediksi jenis pekerjaan wajah yang akan mereka pakai dalam situasi konflik. Mereka menemukan
Yang pertama itu mereka yang paling mementingkan wajah sendiri atau akan berusaha mendominasi. Terus yang kedua ada orang-orang yang memiliki eh, kepedulian dengan orang lain akan berusaha menghindari konflik. Terus ada pihak-pihak dengan kepedulian timbal balik akan menyukai strategi integrasi. Ozzel dan Ting Tumi melakukan studi 4 negara untuk menguji teori Mikra yang direvisi dengan siswa-siswi Cina, Jepang, Jerman, dan Amerika. Adapun taktik dominasi, self-pace terkait dengan pertahanan dan agresi, tetapi bukan ekspresi emosional. Terus yang kedua ada seperti yang diperkirakan, ketiga strategi penghindaran, menyerah, berpura-pura, dan mencari bantuan pihak ketiga dikaitkan dengan keprihatinan orang lain yang tinggi. Dan yang terakhir ada apa yang tidak diantisipasi adalah bahwa tiga perilaku yang mungkin dipupuk oleh kekhawatiran satu sama lain terbukti terkait dengan lain, masalah-masalah lain. Terus ada pekerjaan antar budaya yang kompeten. Tujuan utama Think to Me ada untuk teorinya melampaui sekedar mengidentifikasi cara orang dalam budaya yang berbeda-beda bernegosiasi, menghadapi, atau menangani konflik. Dia ingin teorinya membantu orang mengelola konflik antar budaya secara efektif. Dia mengatakan ada 3 persyaratan. Yang pertama itu, pengetahuan adalah dimensi yang paling penting dalam kompetensi pekerjaan rumah. Yang kedua ada mindfulness, penunjukan kemampuan bahwa segala sesuatu tidak selalu seperti apa yang adanya, merupakan pilihan sadar untuk mencari banyak perspektif pada acara yang sama. Terus yang ketiga adalah keterampilan interaksi adalah kemampuan Anda untuk berkomunikasi secara tepat, efektif, dan adaptif dalam situasi tertentu. Lalu saya Syifa Musyafa akan menjelaskan mengenai accommodation communication theory atau bisa disebut juga dengan teori akomodasi komunikasi yang dimulai pada tahun 1973 ketika Giles pertama kali memperkenalkan gagasan model mobilitas aksen yang didasarkan pada berbagai aksen yang terdengar dalam situasi wawancara. Sebagian besar teori dan penelitian selanjutnya tetap sensitif terhadap berbagai akomodasi komunikasi yang dilakukan dalam percakapan di antar kelompok budaya yang beragam, termasuk orang tua, orang kulit berwarna, imigran, dan tunanetra. Dan untuk memahami karakteristik utama dalam teori ini, pertama-tama kita harus mendefinisikan apa itu akomodasi. Dan akomodasi didefinisikan sebagai kemampuan untuk menyesuaikan, memodifikasi, ataupun mengatur perilaku seseorang dalam menanggapi yang lain. Dan teori akomodasi komunikasi berkaitan dengan penelitian lain yang dilakukan di bidang lain, yaitu psikologi sosial, yang dimana teori ini mempertimbangkan motivasi yang mendasari dan konsekuensi dari apa yang terjadi ketika dua pembicara mengubah gaya komunikasi mereka. Lalu membahas mengenai psikologi sosial dan identitas sosial, banyak penelitian dan teori di bidang psikologi sosial yang berkaitan langsung dengan bagaimana orang mencari makna dalam perilaku orang lain dan bagaimana makna ini mempengaruhi interaksi masa depan dengan orang lain. Dan salah satu konsep sentral yang dibahas dalam penelitian psikologi sosial ini adalah identitas. Menurut Jessica Abrams, John O'Connor, dan Howard Giles pada tahun 2003, akomodasi adalah dasar untuk konstruksi identitas, yang dimana teori ini menunjukkan bahwa konsep diri seseorang terdiri dari identitas pribadi, yaitu karakteristik tubuh atau perilaku psikologi, serta identitas sosial, misalnya afiliasi dengan kelompok. Dan teori akomodasi komunikasi didasarkan pada banyak prinsip dan konsep yang sama dengan teori identitas sosial. Giles dipengaruhi oleh keyakinan bahwa ketika kelompok yang berbeda berkumpul, mereka membandingkan diri mereka sendiri. Dan jika perbandingan mereka menguntungkan, maka identitas sosial yang positif pun akan dihasilkan.
Lalu ada juga asumsi teori akomodasi komunikasi, yang dimana Giles dan pendukung teori akomodasi lainnya tertarik dengan akomodasi yang terjadi antara Luc Tomsa dan Robert Hernandez. Dan percakapan mereka mencontohkan sejumlah isu yang mendasari asumsi dasar teori tersebut. Mengingat bahwa akomodasi dipengaruhi oleh sejumlah keadaan pribadi, situasi, dan budaya, ada beberapa asumsi yang dapat teridentifikasi. Di antara lain yang pertama adalah kesamaan dan ketidaksamaan ucapan dan perilaku ada di semua percakapan. Lalu yang kedua, cara kita memahami ucapan dan perilaku orang lain akan menentukan bagaimana kita mengevaluasi suatu percakapan. Lalu yang ketiga, bahasa dan perilaku memberikan informasi tentang status sosial dan kepemilikan kelompok. Lalu yang terakhir ada 4, akomodasi bervariasi dalam tingkat kesesuaiannya dan pedoman norma proses akomodasi. Dan banyak prinsip dalam tersebut bertumpu pada asumsi pertama, bahwa ada persamaan dan perbedaan antara komunikator dalam percakapan. Dan akomodasi komunikasi adalah teori yang berkaitan dengan bagaimana orang-orang memandang dan mengevaluasi apa yang terjadi dalam percakapan. Persepsi adalah proses perawat dan menafsirkan pesan, sedangkan evaluasi adalah proses menilai sesuatu percakapan. Dan orang-orang pertama memahami apa yang terjadi dalam percakapan tersebut. Lalu ada juga motivasi, yaitu bagian penting dari proses persepsi dan evaluasi dalam teori akomodasi komunikasi, yang artinya kita mungkin melihat ucapan dan perilaku orang lain, tetapi kita mungkin tidak selalu mengevaluasinya. Dan hal ini sering terjadi ketika kita menyapa orang lain, terlibat dalam obrolan ringan, ataupun ketika kita berjalan saja. Teori akomodasi komunikasi berkaitan dengan efek bahasa terhadap orang lain. Secara khusus, bahasa memiliki kemampuan untuk mengkomunikasikan status dan kepemilikan kelompok antara komunikator dalam suatu percakapan. Dan akomodasi dapat bervariasi dalam kesesuaian sosial dan akomodasi berakar pada penggunaan norma. Dan penting untuk dipahami bahwa akomodasi mungkin tidak selalu bermanfaat, dan tentu saja ada kalanya mengakomodasi orang lain itu penting, namun juga ada saat akomodasi tidak sesuai. Selanjutnya ada cara untuk beradaptasi. Teori akomodasi komunikasi menunjukkan bahwa dalam percakapan orang memiliki pilihan. Mereka mungkin menciptakan komunitas percakapan yang memerlukan penggunaan bahasa atau sistem nonverbal yang sama atau serupa. Mereka membedakan diri mereka dari orang lain, atau mereka mungkin berusaha terlalu keras untuk beradaptasi. Dan proses pertama yang terkait dengan CAT disebut dengan konvergensi. Giles Nicholas Copeland dan Justin Copeland pada tahun 1991 mendefinisikan konvergensi sebagai strategi di mana individu beradaptasi dengan perilaku komunikatif satu sama lain. Dan konvergensi adalah proses selektif yang dimana ketika orang benar-benar bertemu, mereka mengandalkan persepsi mereka tentang ucapan atau perilaku orang lain. Selain persepsi, komunikasi pihak lain, konvergensi juga didasarkan pada ketertarikan menurut Giles pada tahun 2008. Ketika konvergensi dianggap baik, hal itu dapat meningkatkan suatu dialog. Dan ketika hal itu dianggap buruk, maka hal tersebut juga dapat merusak proses komunikasi. Dan jika komunikator berbicara atau berperilaku dengan gaya yang mirip dengan pendengar, konvergensi mungkin akan dirasakan dengan baik. Dan lalu ada akomodasi, yaitu adalah proses opsional di mana dua komunikator memutuskan untuk mengakomodasi satu tidak atau tidak keduanya. Dan divergensi sangat berbeda dengan konvergensi karena merupakan proses disosiasi. Alih-alih menunjukkan bagaimana dua pembicara sama dalam kecepatan bicara, gerak tubuh atau postur, divergensi adalah ketika tidak ada upaya untuk menunjukkan kesamaan antara pembicara. Divergensi belum mendapatkan perhatian penelitian sebanyak konvergensi, sehingga pengetahuan kita tentang proses ini terbatas. Pada beberapa klaim tentang fungsinya dalam teori akomodasi komunikasi, divergensi adalah cara bagi anggota berbagai komunitas budaya untuk mempertahankan identitas sosial.
Lalu ada akomodasi berlebihan atau miskomunikasi dengan tujuan. Jen Zuckler pada 1991 mengamati bahwa akomodasi berlebihan adalah istilah yang dikaitkan dengan orang-orang yang meskipun bertindak dengan niat baik, malah dianggap merendahkan atau meremehkan. Akomodasi yang berlebihan memiliki efek membuat target merasa lebih buruk. Dan akomodasi berlebihan dapat terjadi dalam 3 bentuk, yaitu akomodasi berlebihan sensorik, akomodasi berlebihan ketergantungan, dan akomodasi berlebihan antar kelompok. Yang pertama ada akomodasi sensorik. Yang berlebihan terjadi ketika seseorang pembicara terlalu beradaptasi dengan orang lain yang dianggap terbatas dalam beberapa hal. Lalu yang kedua ada akomodasi berlebihan ketergantungan yang terjadi ketika pembicara menempatkan pendengar dalam status yang lebih rendah, baik peran ataupun pendengar yang dibuat tampak tergantung pada pembicara. Lalu yang ketiga, yang terakhir ada akomodasi berlebihan antar kelompok. Ini melibatkan pembicara yang mengelompokkan pendengar ke dalam suatu kelompok tertentu dan gagal untuk memperlakukan masing-masing orang sebagai individu. Lalu, akomodasi yang berlebihan biasanya membuat pendengar merasa bahwa mereka kurang dari sama. Ada implikasi serius untuk akomodasi berlebihan, termasuk kehilangan motivasi untuk penguasaan bahasa lebih lanjut, menghindari percakapan, dan membentuk sikap negatif terhadap penutur dan masyarakat menurut Zuckler pada tahun 1991. Lalu selanjutnya ada integrasi, kritik, dan penutup. Teori akomodasi komunikasi berfokus pada peran percakapan dalam kehidupan kita dan pengaruh yang dimiliki komunikasi dan budaya terhadap percakapan. Teori ini mengartikulasikan sejumlah poin penting mengenai pola dan gaya komunikasi peran untuk komunikasi dan untuk pesan. Dan untuk memahami nilai teori untuk disiplin komunikasi, kami mengevaluasi teori menggunakan 3 kriteria berikut, yaitu ruang lingkup atau cangkupan, testabilitas atau kemampuan untuk diuji, dan heurisme, yang akan saya jelaskan di next selanjutnya. Lalu ada cakupan. Giles pada tahun 2008 menggarisbawahi cakupan yang luas dari teori akomodasi komunikasi dengan menyatakan bahwa selama bertahun-tahun mulai mengambil bentuk proporsional yang menjadi semakin kompleks dan bisa dibilang lebih menuntut pembaca. Lalu ruang lingkupnya bagaimanapun tidak serta-merta merusak integritas teori, dan ketertarikan lintas disiplin dalam teori ini menunjukkan bahwa upaya untuk membatasinya mungkin bukan tindakan yang baik. Lalu ada kemampuan untuk diuji. Kekuatan teori ini mungkin cukup signifikan karena teori tersebut telah menimbulkan sedikit kritik ilmiah. Namun beberapa kekhawatiran yang berkaitan dengan testabilitas dari konsep yang telah diidentifikasi. Apakah teori itu terlalu bergantung pada cara berkomunikasi yang rasional, yang artinya meskipun teori ini mengakui konflik antar komunikator, teori tersebut juga bersandar pada standar konflik yang masuk akal. Lalu yang terakhir ada heurisme. Giles dan rekan-rekannya telah mengkonseptualisasikan sebuah teori yang kaya akan nilai heuristik. Dalam tulisan sebelumnya tentang teori tersebut, Giles menantang para peneliti untuk menerapkan teori akomodasi komunikasi di seluruh rentang kehidupan dan dalam pengaturan budaya yang berbeda. Dan sebagian besar sarannya telah diperhatikan. Penelitiannya telah memperluas pemahaman kita tentang mengapa percakapan begitu kompleks melalui konvergensi. Dan Giles menjelaskan mengapa orang beradaptasi dengan orang lain dalam interaksi mereka melalui divergensi. Dan kita dapat memahami mengapa orang memilih untuk tidak beradaptasi dengan strategi. Halo semuanya, jadi sekarang gantian aku nih, aku mau ngejelaskin tentang teori grup teredam atau mute group theory. Jadi, apa sih mute group theory itu? Mute group theory menjelaskan bahwa sebagai perempuan, aku sebagai ibu tunggal, sebagai orang yang berpenghasilan rendah, dengan kata lain, mute group theory berfokus pada kekuatan untuk menyebutkan pengalaman. Itu menurut Wood 2008. Teori grup bisu menjelaskan bahwa wanita mencoba menggunakan bahasa buatan manusia untuk menggambarkan pengalaman mereka agak mirip dengan penutur asli Inggris yang belajar berkomunikasi dalam bahasa Spanyol.
Jadi dengan kata lain maksudnya mute group teori itu tuh kayak kita sebagai wanita atau sebagai orang yang berpenghasilan rendah atau sebagai ibu tunggal itu biasanya lebih gampang diredam saat berbicara atau bicaranya tidak didengar oleh orang lain gitu. Dalam prosesnya, kelompok yang diredam secara metaforis kehilangan suara mereka. Namun tenang, gak semua wanita dapat diredam oleh pria yang memiliki suara. MGT memungkinkan kita untuk memahami kelompok manapun yang dibungkam oleh kekurangan bahasa mereka. Selain itu, penonaktifan dapat terjadi sebagai akibat dari tidak populernya pandangan yang ingin diungkapkan oleh seseorang. Teori kelompok yang diredam mengambil perspektif yang berbeda, mencatat bahwa masalah-masalah ini bukan dari ketidakmampuan perempuan, melainkan disebabkan oleh tidak responsifnya bahasa yang dimiliki perempuan untuk mengekspresikan diri mereka. MGT menegaskan mungkin bahwa dominasi politik laki-laki memungkinkan persepsi mereka menjadi dominan. Oke, sekarang aku akan menjelaskan tentang asal-usul MGT atau Mute Group Theory. Teori grup bisu berasal dari karya antropolog sosial Erwin dan Shirley Ardener. Mereka mencatat bahwa kelompok-kelompok yang membentuk ujung atas hierarki sosial menentukan sistem komunikasi untuk budaya tersebut. Kelompok-kelompok kekuasaan yang lebih rendah dalam masyarakat seperti perempuan, orang miskin, dan orang berkulit berwarna harus belajar bekerja dalam sistem komunikasi yang telah dibangun oleh kelompok dominan. Ardener mencatat, jika laki-laki tampak berartikulasi dibandingkan dengan perempuan, itu adalah kasus suka berbicara. Ia mengamati bahwa kebisuan perempuan adalah padanan dari ketolian laki-laki. Jadi, dia menjelaskan wanita atau kelompok yang lebih rendah memang berbicara, tetapi kata-kata mereka tidak didengar. Dan ketika ini terjadi seiring waktu, mereka cenderung untuk berhenti mencoba mengartikulasikan pikiran mereka, dan mereka bahkan mungkin berhenti untuk memikirkannya. Sekarang aku akan membahas tentang riasan Mute Group Theory. Orbe dan Hector mengatakan bahwa teori ini dapat diterapkan oleh siapapun yang tidak dominan. Orbe menyarankan bahwa di Amerika Serikat dan beberapa budaya lain, masyarakat mengutamakan karakteristik dan perspektif tertentu, seperti Eropa Amerika, pria heteroseksual berbadan muda, sehat, kelas menengah dan atas, serta orang-orang Nasrani. Orang-orang dengan perspektif ini membentuk kelompok dominan. Dengan demikian, orang Afrika Amerika, gay dan lesbian, orang tua, kelas bawah, dan mohon maaf, orang yang mempunyai kebutuhan khusus, dan orang Asia Amerika, menurut Martin dan Nakayama 2006, semuanya dapat menjadi anggota grup bisu seperti halnya perempuan. Jadi, Mute Group Theory ini tidak hanya menyerang perempuan, tetapi juga orang-orang yang tidak dominan, yang sudah tadi kriteria disebutkan di atas itu ya. Oke, sekarang aku akan menjelaskan tentang asumsi teori grup terdiam. Charis Kramarae pada tahun 1981 membangun teori ini untuk memfokuskan kepada bidang komunikasi. Menjelang akhir ini, Kramarae pertama-tama mengisolasikan 3 asumsi yang diyakini sebagai pusat MGT. Yang pertama, perempuan memandang dunia secara berbeda dengan laki-laki karena pengalaman dan aktivitas yang berbeda antara perempuan dan laki-laki yang berakar pada pembagian kerja. Yang kedua, karena dominasi politik laki-laki, sistem persepsi laki-laki menjadi lebih dominan, menghambat ekspresi bebas model alternatif perempuan di dunia. Dan yang ketiga, untuk berpartisipasi dalam masyarakat, biasanya perempuan harus mengubah model mereka sendiri dalam sistem ekspresi laki-laki yang diterima. Selanjutnya adalah asumsi berbasis gender. Asumsi pertama ini dimulai dari premis bahwa dunia adalah tempat yang berbeda bagi perempuan dan laki-laki, dan bahwa pengalaman mereka tuh berbeda. Selanjutnya, asumsi tersebut memberikan penjelasan untuk perbedaan-perbedaan ini.
Penjelasannya terletak pada pembagian kerja yang mengalokasikan pekerjaan berdasarkan jenis kelamin, sehingga perempuan bertanggung jawab atas tugas-tugas di rumah dan laki-laki bertanggung jawab atas pekerjaan di luar rumah. Selanjutnya adalah proses penerjemahan wanita. Asumsi terakhir adalah berbicara tentang proses penerjemahan yang dilalui perempuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Tugas wanita adalah mengkonseptualisasikan sebuah pemikiran, kemudian mereka memindai kosakata yang benar-benar lebih cocok untuk pemikiran pria, untuk kata-kata terbaik, untuk menjadikan pemikiran itu. Ini ada cerita sedih banget. Pada tahun 1970-an, dikatakan tuh bahwa istilah pelecehan seksual tuh belum ada. Jadi, pada tahun tersebut, wanita yang mengalami apa yang sekarang kita sebut pelecehan seksual itu gak ada gunanya untuk melabeli pengalaman mereka. Seperti yang dikatakan Gloria Steinem, sebelum istilah pelecehan seksual itu diterima ke dalam kosakata, perempuan pada zaman tersebut itu mengalami dan menerima pelecehan itu hanya sebagai bagian dari kehidupan mereka. Jadi mereka tuh gak bisa ngadu kemana-mana. Jadi kayak pelecehan seksual tuh ya bukan apa-apa, karena zaman dulu itu kata pelecehan seksual tuh belum ada. Selanjutnya, dominasi pria. Asumsi kedua, lebih dari sekedar mencatat bahwa perempuan dan laki-laki memiliki pengalaman yang berbeda. Asumsi ini mengatakan bahwa laki-laki adalah kelompok yang dominan dan pengalaman mereka lebih diutamakan daripada perempuan loh. Secara khusus, laki-laki bertanggung jawab atas penamaan dan pelabelan kehidupan sosial, dan akibatnya pengalaman perempuan seringkali tidak disebutkan namanya. Wanita kemudian mengalami kesulitan berbicara tentang pengalaman mereka. Di sini selanjutnya aku akan menjelaskan tentang proses pembungkam. Penegasan utama dari teori grup terdiam adalah bahwa anggota kelompok yang terpinggirkan dibungkam dan dibuat tidak jelas sebagai pembicara. Pembungkaman ini tidak tergantung pada penegakan atau paksaan eksplisit, seperti yang diamati oleh Robin Sharif pada tahun 2000. Membungkam kelompok yang dibungkam adalah fenomena yang dibagikan secara sosial, tidak seperti aktivitas berbicara yang tidak membutuhkan lebih dari satu aktor, keheningan menuntut. Kolaborasi dan pemahaman komunal diam-diam yang mengadakan kolaborasi tersebut. Meskipun sifatnya kontraktual, fitur penting dari jenis keheningan ini bahwa itu merupakan konsekuensi dari indeks dari distribusi kekuasaan yang tidak setara. Dengan demikian, keheningan dicapai melalui pemahaman sosial tentang siapa yang memegang kekuasaan dan siapa yang tidak memegang kekuasaan, menurut Gendrin tahun 2000. Perempuan juga kerap mendapatkan ejekan, kontrol dari lelaki, serta gangguan dari pria karena mereka beranggapan bahwa perempuan lebih lemah dari mereka. Oke, jadi pembahasan yang terakhir itu adalah tentang cara untuk strategi perlawanan. Teori grup bisu atau MGT adalah teori kritis. Dengan demikian, ini lebih dari sekedar menjelaskan sebuah fenomena, seperti pembungkaman perempuan untuk mengadvokasi perubahan suatu status. Houston dan Kramarai pada tahun 1991 menawarkan beberapa strategi untuk ini. Salah satu strategi perlawanan terdiri dari penamaan strategi membungkam seperti yang telah disarankan. Melalui proses ini, pembungkaman dibuat dapat diakses dan menjadi topik diskusi. Pendekatan kedua yang dianjurkan oleh Houston dan Kramarai adalah untuk merebut kembali, mengangkat, dan merayakan wacana sepele melalui penamaan strategi pembungkaman, reklamasi, mengangkat, dan merayakan wacana perempuan, dan menciptakan bahasa baru untuk pengalaman gender yang unik. Bisu dapat dilawan. Singkatnya, ada banyak pendekatan untuk mengubah situasi yang digambarkan dan dijelaskan oleh Mute Group Theory. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai standpoint teori atau bisa juga disebut sebagai teori sudut pandang. Teori ini mengklaim pengalaman, pengetahuan, perilaku komunikasi manusia itu disebabkan oleh
kelompok sosial di mana dia berada. Dan teori ini juga menjelaskan kalau tidak ada nilai objektif untuk mengukur sudut pandang. Standpoint teori mulanya dikemukakan oleh George Wilhelm Friedrich Hegel pada tahun 1807. Beliau membahas mengenai hubungan tuan dan budak yang menghasilkan sudut pandang berbeda karena berasal dari posisi yang berbeda di masyarakat. Walaupun tuan dan budak ini hidup berdampingan, tetapi mereka berlatar belakang berbeda, kondisi sosial mereka berbeda, makanya sudut pandang mereka akan sesuatu hal akan berbeda juga. Nah, menurut Hegel di sini tidak ada visi tunggal dalam masyarakat. Selanjutnya, teori standpoint ini dikerucutkan oleh Hartog pada tahun 1983 untuk memeriksa hubungan laki-laki dan perempuan dengan menggabungkan teori Hegel dan Marxis. Nah, di sini dia gabungkan dan fokus utamanya di sini untuk menganalisis sudut pandang perempuan dalam konteks kapitalisme, tanggung jawab, reproduktif, dan lemahnya perempuan dalam masyarakat. Selanjutnya, hasil dari pengembangan teori standpoint itu, Hartog menerbitkan The Feminist Standpoint, mengembangkan landasan untuk materialisme historis feminis khusus. Nah, penerbitan The Feminist Standpoint ini tuh dilatar belakangi oleh perdebatan feminisme dan marxisme pada tahun 1970 sampai 1980-an dengan fokus utamanya tidak ada isu-isu perempuan dalam teori Marxis. Sebelum lebih jauh, lebih baik kita tahu dulu ya apa sih itu feminisme. Feminisme itu adalah gerakan yang berfokus pada posisi sosial khusus perempuan dan keinginan para perempuan nih untuk mengakhiri penindasan berdasarkan jenis kelamin dan gender. Nah, Hartog di sini memperluas penjelasan Marx. Dia berfokus pada klaim Marx yang menyatakan bahwa visi yang benar tentang masyarakat kelas hanya tersedia satu dari dua posisi kelas utama dalam masyarakat kapitalis. Hartog menerapkan konsep Hegel tentang tuan dan budak digabungkan dengan gagasan Marx tentang kelas dan kapitalisme untuk isu-isu seks dan isu-isu gender. Di sini isu seks dan isu gender juga berbeda ya teman-teman. Isu seks itu adalah kategori biologis laki-laki dan perempuan, sementara gender itu perilaku maskulinitas dan feminitas. Dalam buku O'Brien Hellstein tahun 2000 halaman 3 dijelaskan teori sudut pandang feminis mencoba menyatukan dua ketegangan. Yang pertama ada pencarian pengetahuan yang lebih baik, dan yang kedua ada komitmen pada gagasan bahwa pengetahuan selalu terkait dengan masalah kekuasaan dan politik. Akibatnya, prinsip dasar teori sudut pandang feminis adalah bahwa pengetahuan selalu muncul di lokasi sosial dan distruktur oleh hubungan kekuasaan. Terdapat 3 asumsi teori dari teori standpoint ini. Yang pertama dikemukakan oleh Janet Salzman Chaffetz tahun 1997, yang kedua dari Hartog, dan yang ketiga adalah gabungan dari Marxis dan Hartog. Feminist standpoint teori ini bertumpu pada beberapa keyakinan umum nih menurut Chaffetz. Di antaranya itu jenis kelamin dan gender itu menjadi fokus utama dalam teori ini. Dan yang kedua itu hubungan antara jenis kelamin dan gender itu dianggap sebagai sebuah masalah. Dan teori ini tuh berusaha memahami bagaimana sih jenis kelamin dan gender ini berkaitan dengan kontradiksi dan ketidaksetaraan gitu. Dan yang ketiga ada hubungan antara jenis kelamin dan gender ini dapat berubah-ubah. Dan keempat, teori feminisme dapat digunakan untuk menantang status quo ketika status quo merendahkan perempuan. Selain penjelasan Chaffetz tadi mengenai asumsinya, sekarang ada asumsi dari Hartog yang menyatakan 5 asumsi mengenai hakikat kehidupan sosial. Nah, asumsi yang pertama di sini ada gagasan bahwa lokasi individu pada kelas tertentu membatasi pemahaman tentang hubungan sosial. Contohnya di sini ada pemahaman orang kaya mengenai kemiskinan. Nah, karena orang kaya itu tidak benar-benar merasakan apa yang dirasakan orang kemiskinan, jadi pemahaman dia tentang kemiskinan itu sangat terbatas. Nah, selanjutnya ada asumsi kedua. Di sini menyatakan bahwa semua sudut pandang itu subjektif, seperti yang sudah dijelaskan dalam buku West dan Turner dan sudah saya bahas tadi, kalau standpoint teori ini tidak memiliki standar objektif
untuk mengukur sudut pandang. Tetapi, sudut pandang dari kelompok dominan atau superior itu berpotensi merugikan kelompok yang tertindas atau subordinat. Nah, poin ini tuh berkaitan nih dengan asumsi yang ketiga. Asumsi ketiga menyatakan bahwa kelompok superior dapat membentuk kehidupan yang membatasi kelompok subordinat. Begitu juga asumsi yang keempat. Asumsi keempat ini menyatakan bahwa kelompok subordinat harus berupaya keras untuk menyuarakan pandangan mereka tentang kehidupan sosial. Nah, mengarah ke asumsi terakhir yang membenarkan dan menghasilkan pandangan yang lebih jelas bahwa kelompok subordinat mengalami tekanan oleh kelompok superior dan akhirnya menuntut perubahan. Dari kelima asumsi di atas dapat disimpulkan ya bahwa meskipun semua sudut pandang itu bersifat parsial atau tidak lengkap, standpoint teori ini kelompok tertindas terbentuk dengan cermat terhadap kelompok dominan. Dengan demikian, orang-orang kelompok tertindas memiliki sudut pandang yang lebih lengkap dan lebih luas dibandingkan kelompok dominan. Selanjutnya di sini ada asumsi teori dari Marxist dan Hartsock. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, semua pengetahuan adalah produk dari aktivitas sosial. Maka dari itu tidak ada pengetahuan yang benar-benar objektif di sini. Yang kedua, kondisi budaya. Dalam buku Wood tahun 1992 halaman 14 disebutkan biasanya yang melingkupi kehidupan perempuan menghasilkan pengalaman dan pemahaman yang secara rutin berbeda dari yang dihasilkan oleh kondisi yang membingkai kehidupan laki-laki. Nah, pemahaman berbeda ini tuh seringkali menghasilkan pola komunikasi yang berbeda juga gitu. Yang ketiga, merupakan upaya yang berharga untuk memahami ciri-ciri khusus dari pengalaman perempuan. Poin yang keempat, kita itu dapat mengetahui pengalaman perempuan dengan memperhatikan interpretasi perempuan atas pengalaman ini saja. Selanjutnya di sini standpoint teori bertumbuh pada 3 konsep yang membentuk sudut pandang. Yang pertama ada standpoint, yaitu perspektif terbentuk atas pengalaman-pengalaman yang terstruktur pada posisi seseorang dalam hierarki sosial. Dan yang kedua ada situated knowledges atau pengetahuan terletak yang menjelaskan bahwa pengetahuan seseorang itu didasarkan pada konteks dan situasi keadaan gitu. Dan yang terakhir ada sexual division of labor, yaitu bertumpu pada gagasan bahwa laki-laki dan perempuan terlibat dalam pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin atau seksnya. Lantas apa sih hubungan standpoint teori dengan komunikasi? Di sini komunikasi bertanggung jawab untuk membentuk sudut pandang kita sejauh kita mempelajari tempat kita dalam masyarakat melalui interaksi dengan orang lain. Dan yang kedua ada salah satu dari asumsi teori ini menyatakan bahwa mereka yang berbagi sudut pandang juga akan berbagi gaya dan praktik komunikasi. Jadi semakin banyak sudut pandang yang berbeda, semakin juga banyak praktik komunikasi yang berbeda dan gaya yang berbeda dalam berkomunikasi gitu. Kasus yang berkaitan dengan materi kami yaitu beauty privilege di tempat kerja. Bukti standar kecantikan tak masuk akal. Indonesia memiliki masalah serius tentang standar kecantikan, khususnya bagi perempuan. Beauty privilege atau privilege. Kecantikan benar-benar tampak dari seseorang baru terlahir ke dunia, sampai ia memasuki dunia kerja. Standar kecantikan yang beredar di hampir seluruh belahan dunia berpatokan pada penampilan fisik orang-orang Eropa, yakni berkulit putih dan cerah, tubuh tinggi dan langsing, rambut lurus dan atau ikal pirang. Beberapa perusahaan membuat spesifikasi dalam lowongan pekerjaan, bahkan memberlakukan standar pakaian yang sangat seksi. Salah satu negara yang memberlakukan peraturan seperti itu yaitu terkait kepada pekerja perempuan yang ada di Jepang. Lantas, jika seseorang perempuan di Indonesia berwarna kulit gelap, memiliki tubuh berisi dan tidak terlalu tinggi, berambut keriting, dan berwajah berjerawat, tetapi memiliki segelintir prestasi serta pengalaman kerja yang sesuai dengan kualifikasi posisi sebuah perusahaan, apakah adil bila ia tidak diterima? Kaitan kasus pada teori fast negotiation theory. Kasus ini berkaitan dengan harga diri yang menguntungkan dan atau nilai lain dan yang diproyeksikan dalam situasi antar pribadi.
Orang tidak melihat wajah orang lain. Sebaliknya, wajah adalah metafora untuk batasan yang dimiliki orang dalam hubungan mereka dengan orang lain. Dan kasus ini juga berkaitan dengan kolektivisme, yaitu penekanan tujuan kelompok atas tujuan individu, kewajiban kelompok atas hak individu, dan kebutuhan dalam kelompok atas keinginan individu. Kolektivisme adalah identitas kita. Kita bisa melakukan ini, kita adalah tim, dan sebagainya. Sekarang aku akan menjelaskan kaitan teori MGT, Mute Group Theory, atau teori grup terdiam dengan kasus yang tadi sudah dibacakan. Oke, setelah membaca kasus tersebut diketahui bahwa dalam dunia kerja terdapat standar kecantikan yang sangat tidak masuk akal. Seperti halnya dalam MGT atau Mute Group Theory, biasanya proses pembungkaman atau penonaktifan dapat terjadi sebagai akibat dari tidak populernya pandangan yang ingin diungkapkan oleh seseorang. Seorang wanita yang memiliki warna kulit atau fisik yang tidak sesuai dengan standar kecantikan biasanya akan teredam karena penekanan dari kelompok yang dominan. Secara keseluruhan, MGT mengasumsikan bahwa pengalaman laki-laki atau orang dominan lainnya, terutama orang kulit putih dan perempuan serta orang kulit berwarna, perlu mensubordinasikan pengalaman mereka sejauh yang mereka bisa untuk mengambil bagian dalam keberhasilan sosial dan organisasi. Selanjutnya, keterkaitan kasus dari standpoint teori terhadap kasus beauty privilege itu, kasus ini dapat dilihat sebagai bentuk penindasan terhadap kaum perempuan dan juga sikap rasisme. Nah, teori standpoint ini kan berfokus pada mengidentifikasi nilai budaya dan dinamika kekuasaan yang menjelaskan subordinasi perempuan. Dapat dikaitkan pada asumsi standpoint teori yang dikemukakan oleh Hartsock pada poin keempat, yang menyatakan kelompok subordinat harus berupaya keras untuk menyuarakan pandangan mereka tentang kehidupan sosial. Nah, begitu pula yang dirasakan pada kaum perempuan di sini, berupaya keras untuk menyuarakan pendapatnya terhadap beauty privilege ini dan standar kecantikan. Saya, suatu teori yang sangat berkaitan erat dengan studi kasus yang kelompok kami pilih adalah ketika menurut Jessica Abrams, John O'Connor, dan Howard Giles pada tahun 2003 mengutip bahwa akomodasi adalah dasar untuk konstruksi identitas. Dan teori ini menunjukkan bahwa konsep diri seseorang terdiri dari identitas pribadi, misalnya karakteristik tubuh, dan perilaku psikologis, serta identitas sosial, misalnya afiliasi dengan kelompok. Dan para peneliti dan ahli teori dalam identitas sosial menyatakan bahwa orang termotivasi untuk bergabung dengan kelompok yang paling menarik dan atau memberikan keuntungan kepada kelompok yang menjadi miliknya. Dan ketika orang diberi kesempatan, menurut Workel dan rekan berpendapat bahwa mereka akan menyediakan lebih banyak sumber daya untuk kelompok mereka sendiri, bukan untuk kelompok luar. Dan ketika in-group diidentifikasi, seseorang individu memutuskan sejauh mana kelompok itu penting bagi identitasnya. Identitas sosial kemudian terutama didasarkan pada perbandingan yang dibuat orang antara in-group, yaitu kelompok di mana seseorang merasa dia termasuk, dan out-group untuk kelompok di mana seseorang merasa dia tidak masuk. Berkaitan dengan studi kasus yang kami pilih adalah bagaimana banyak sekali orang-orang berkulit hitam yang merasa dirinya tidak bisa atau kesulitan untuk masuk dalam suatu bidang pekerjaan karena berdasarkan warna kulit, yaitu mengacu pada suatu outgroup yang dimana dijelaskan bahwa kelompok dimana seseorang merasa dia tidak termasuk, dan bagaimana juga menjelaskan teori yang bawahnya tadi saya sampaikan ketika teori identitas menjelaskan bagaimana konsep dirinya dan identitas pribadi di psikologi dan di kehidupan sosialnya, yaitu dengan berkelompok. Nah, itu dia pembahasan kami mengenai teori komunikasi dalam lingkup Culture and Diversity atau keberagaman budaya. Semoga pembahasan kami cukup jelas, dapat dipahami, dan dapat membantu bermanfaat bagi kalian semua yang menonton. Saya selaku perwakilan kelompok pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat selalu.